Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ma an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min 'adabil mu'abbad. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita kepada agama Islam dan menetapkan keimanan di hati kita. Hanya kepadanya kita berharap agar keimanan dan ketakwaan yang ada di dada kita tidak akan lepas sampai akhir hayat. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar yang berbahagia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan seluruh hadirin yang hadir di masjid kita yang tercinta ini agar senantiasa belajar bersama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita dihentakkan, kita dikejutkan dengan suguhan-suguhan perseteruan antara Gus Samsudin dengan pesulap merah, di mana perseteruan ini selalu menghiasi di media sosial antara kekuatan di antara kedua belah pihak yang membahas tentang supranatural atau ilmu wahid, di mana salah satunya menuduh ilmu-ilmu wahid atau ilmu ramalan-ramalan yang berkedok atau bermoduskan agama. Oleh sebab itu, sangat penting rasanya pada kali ini untuk menasehati saya sendiri agar tidak mudah terjebak di lingkaran-lingkaran mereka. Sesungguhnya perkara-perkara gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkara tersebut menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memberitahukan kepada siapapun makhluk-makhluknya kecuali sedikit saja, dan itu pun hanya diberitahukan kepada hamba-hamba Allah pilihan-pilihannya, seperti para nabi yang membukakan sedikit tabir masa yang akan datang. Adapun para dukun, tukang ramal, sesungguhnya mereka tidak memberitahukan ramalannya kecuali berita bohong atau hoax. Jika ada sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, ketika ada statement yang bersifat faktual, maka tentu itu hanyalah kebetulan, bukan sebuah kebenaran yang absolut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras orang mempercayai ramalan. Di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi disebutkan
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fa sa'alahu 'an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Yang artinya adalah barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu dia menanyakan sesuatu kepada peramal itu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam 40 hari. Di dalam riwayat lain disebutkan, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata 'arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya adalah barang siapa mendatangi tukang ramal atau tukang tenung lalu dia mempercayainya apa yang dikatakannya, apa yang menjadi statementnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mempercayai tukang ramal bukanlah dosa kecil, sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mempercayai tukang ramal tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Perlu diketahui bahwa pengertian 40 malam adalah meliputi 40 hari 40 malam. Bahkan lebih dari itu disebutkan bahwa orang yang mempercayai tukang ramal sebagai orang yang telah sebagai orang kufur terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang datang kepada tukang ramal apalagi menanyakan dan mempercayainya. Pada zaman sekarang banyak orang yang tidak mendatangi tukang ramal tetapi menanyakan keluh kesahnya melalui via telepon di televisi, melalui radio, tabloid dan lain sebagainya. Ini adalah nyata-nyata pembodohan publik dan kita harus memberantasnya. Cara memberantasnya adalah dengan memberikan kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu dapat mencederai akidahnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bahaya seorang yang mempercayai ramalan itu? Ada banyak bahaya orang yang mempercayai ramalan. Bahaya yang amat jelas nyata adalah bisa menjerumuskan seorang kepada kemusyrikan atau paling tidak berdosa besar. Mengapa demikian? Karena seseorang yang mendatangi peramal berarti telah menganggap si tukang ramal itu rahasia ketuhanan, rahasia uluhiyah. Lalu bagaimana para kekasih Allah, aulia Allah yang dengan pandangan mata batinnya menyingkap takbir sesuatu yang tersembunyi? Ketahuilah bahwa meskipun seorang kekasih Allah itu diberikan kemampuan untuk mengetahui dan menyingkap peristiwa yang akan terjadi, tetapi mereka tidak akan sembrono menceritakan kepada sembarang orang sebagaimana peramal. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan orang yang menjadi kekasih Allah diberikan kemampuan power menyingkap masa depan, mereka itu menutupi kemampuan itu bahkan menyamar menjadi orang gila. Bahkan ada sebagian riwayat di dalam kitab Ihya mengatakan barang siapa yang terlanjur menyampaikan kemampuan ilahiyahnya kepada orang lain, maka keluarganya, kata Imam Ghazali, itu seketika itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, bahaya yang kedua dari orang yang mempercayai peramal adalah membuat dia mudah putus asa, malas bekerja, enggan berdoa. Mengapa demikian? Karena dia terlalu percaya kepada perkataan para peramal sehingga dia sudah merasa sukses terlebih dahulu atau merasa gagal terlebih dahulu sebelum berusaha dan berdoa. Padahal ketidaktahuan kita terhadap masa depan kita sebenarnya memiliki hikmah yang begitu agung, yaitu kita berdoa semaksimal mungkin dan bekerja semaksimal mungkin.
dan semua itu tidak akan terjadi jika seseorang meyakini perkataan peramal. Bahaya yang ketiga, mempercayai peramal adalah membuat seseorang berburuk sangka kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ketika seseorang diberitahu tentang kegagalannya, maka dia akan berburuk sangka kepada Allah. Dan ketika dia diberitahu akan kejahatan orang lain, maka dia akan berburuk sangka kepada manusia. Padahal di dalam hadis qudsi disebutkan, ana inda dhanna abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Yang artinya, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku, jika dia menyangka baik, maka persangkaan itu untuknya, dan sebaliknya, jika ia menyangka buruk, maka persangkaan itu juga untuknya. Kebiasaan orang yang mengikuti perkataan para peramal adalah mencocok-cocokkan, memaksa mencocok-cocokkan antara peramalan dengan kenyataan hidupnya. Biasanya mereka memaksanya untuk cocok. Akibatnya mereka menjadi semakin yakin ketika ada kecocokan. Padahal kecocokan perkataan peramal bukan sebuah kebenaran yang mutlak, tetapi suatu kebetulan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, dari mana informasi peramal itu? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di dalam Al-Quran disebutkan, wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha muli'at harsan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Yang artinya adalah, sesungguhnya kami Allah telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatkan penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surah Al-Jin ayat 8 sampai ayat 9. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan, jin selalu mengintip berita langit. Ketika mereka mendapatkan berita-berita tersebut, maka mereka membisikkan ke telinga para dukun dan menambahkan berita bohong tersebut. Jadi begitulah mengapa sebagian perkataan para ulama ada yang cocok dengan kenyataan, karena mereka dididik oleh jin yang sudah mengintip berita langit. Akan tetapi berita tersebut diberi tambahan dengan berbagai kebohongan untuk menyesatkan umat manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah, jauhilah mendatangi para peramal, sebab mendatangi mereka mendatangkan bencana besar bagi akidah dan tauhidnya. Betapa banyak orang yang rusak imannya karena peramal, betapa banyak orang yang memusuhi keluarga dan tetangganya karena perkataan peramal. Jika Anda kehilangan sesuatu, carilah dan bersabarlah. Tidak semua ramalan-ramalan itu sesat, karena ada ramalan-ramalan yang tidak bersifat unik, tetapi bersifat akademik. Contohnya perakiraan cuaca. Besok daerah Jawa Timur akan mendung, besok lusanya akan hujan. Ini adalah indikasi-indikasi riset penelitian ilmiah. Ada lagi juga nama kitab Abu Ma'sar Al-Falaki yang dikarang oleh Abu Hayla Al-Marzuki. Beliau melakukan riset penelitian dari beberapa informan inti, lalu kemudian dijadikan rumus, sehingga rumusan-rumusan itu dijadikan pegangan antisipatif kehidupan masa depan. Tetapi ini ada margin errornya, ada tingkat kesalahannya. Kenapa? Karena ini adalah produk manusia, bukan kitab suci Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, yang dilarang, yang diharapkan adalah peramal-peramal yang berkolaborasi,
yang bersinergi dengan kekuatan jin, yang mana jin itu adalah cenderung menyesatkan dan mengkafirkan manusia. Mereka tidak akan sukses ketika sudah melihat hamba-hamba Allah itu tersesat semuanya. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keimanan kita, tauhid kita ditebarkan dan dikuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamul malikil 'allam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yuzharu 'ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayna yadayhi wa min khalfihi rasada. Liya'lama anna qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in 'adada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil thawabil 'azim wa zajarati wa iyyakum min 'adabil alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.